kemarin kalau pernah dengar kasus yang oknum polisi ya yang di Iya. Jawa sana yang dia suruh gugurin, dia ngambilin cewek, Iya. terus cewek itu disuruh gugurin atau dia bunuh diri. Iya. Nah itu kan dihukum cuma berapa tahun doang tuh kalau saya. Misalkan nih contoh ya, kita berkendara nggak pakai helm, terus polisi nyetopin, kamu saya tilang nggak pakai helm, saya nggak tahu pak, nggak bisa, karena dia harus taat, harus patuh terhadap hukum itu sendiri, aturan itu sendiri, mengikat ke dirinya. Kita sebut aja Polsek Palmerah. Palmerah ya? Ya kan nggak ada aturannya. Harus Misalkan, memberikan uang terima kasih iya, uang gitu. terima kasih nih udah buat laporan biaya ketik misalkan. Oknum ini ada celutukan yang aneh, mohon maaf dia bilang, Wah, dasar pelit lu, Padang. Pelit tuh Padang. Karena ada juga bro hashtag di medsos gitu. Ada no viral no justice. Ada juga bahkan tidak ada keadilan di pengadilan. Oke, Indonesia negara hukum tapi korupsi nomor 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita kembali lagi di Pacuan Kuda Lantai 2 dan sekarang kita sudah bersama Subadria Nuka ya. Iya. Nuka apa suka? Suka aja lebih. Suka aja. Suka. Karena apapun itu kita harus suka mas. Anjir. Makanya di sini lu namain akun edukasi hukum lu suka hukum. Karena kebetulan kita orang hukum, kita harus suka hukum. Nah itu juga inisialnya suka itu Subadria Nuka. Oke, jadi itu inisial nama lu ya. Iya. Tapi ada korelasinya juga ya. Kemudian orang-orang suka hukum. Suka hukum. Dan orang juga harus suka hukum. Kalau anak hukum harus apa? Harus suka hukum non. Nggak hanya cukup mencintai. Dengan penyebutannya juga unik. Oke, walaupun akhirnya dia ternyata salah jurusan. Nah, di sini kita bakalan diskusi terkait dengan edukasi hukum ya, edukasi hukum karena di sini ada Suka nih dari Suka Hukum yang memberikan edukasi di dalam publikasinya terkait dengan hukum. Tapi sebelum itu, kenapa sih Dri lagi, Kak, kenapa orang-orang tuh harus harus tahu hukum gitu? Iya. Banyak nih kemudian orang-orang nggak tahu hukum gitu. Tapi apa dari lu nih yang berpikir, oh nih kenapa Orang hukum harus itu tahu penting? hukum. Iya. Jadi kenapa sih orang harus tahu hukum? Jadi di Indonesia itu kan ada mengenal istilah yang namanya fiksi hukum, asas fiksi hukum. Yang mana semua orang harus paham tentang hukum, arti fiksi hukum. Nah, mau dia pejabat, mau dia masyarakat biasa atau siapapun itu, dia harus taat dan harus tahu tentang hukum. Karena hukum juga tidak mengenal apa status sosial dia gitu loh. Artinya semuanya sama. Karena ada juga asas kesamaan namanya. Jadi yang bisa kita kenal dengan equality before the law gitu. Ya, sebagai negara hukum juga sesuai yang tertera dengan konstitusi kita, apabila masyarakat tidak taat terhadap hukum maka akan diberikan sanksi terhadap perbuatan itu sendiri gitu. Jadi itulah masyarakat harus paham hukum, harus tahu hukum gitu. Oke. Tapi berarti kalau gitu hukum itu sifatnya mengikat ya? Mengikat dalam artian orang itu tahu atau tidak tahu terkait dengan hukum yang ada, dia bakal terikat terhadap hukum itu sendiri. Jadi kalau masyarakat nggak sadar hukum, ya itulah nanti dia nggak tertib hukum, itu kan akan jadi kekacauan di masyarakat. Jadi sejatinya kita harus paham hukum dan hukum itu sangat mengikat ke kita. Kita nggak bisa, misalkan nih contoh ya, kita berkendara nggak pakai helm, terus polisi nyetopin, kamu saya tilang nggak pakai helm, saya nggak tahu pak, nggak bisa. Karena dia harus taat, harus patuh terhadap hukum itu sendiri, aturan itu sendiri, mengikat ke dirinya. Itu sih. Terlepas dia tahu atau tidak terkait dengan hukum itu. Iya, jadi masyarakat harus dipaksa untuk taat dari segala peraturan yang ada di Indonesia. Ya, maka di situ salah satu sifat hukum adalah memaksa ya, Iya, memaksa orang-orang yang berada di dalam skup peraturan itu untuk kemudian menuruti aturan yang mentaati aturan. Nah, tapi kan melihat kondisi kita saat ini tentunya nggak semua orang memiliki kesadaran hukum gitu. Karena kalau kita melihat secara luas ya, orang-orang yang mengerti hukum itu rata-rata adalah mereka yang menempuh studi hukum gitu. Dan kalau lu sendiri ngeliat nih, gimana kondisi saat ini, udahkah informasi hukum itu, baik itu hukum yang bersifat, soalnya kan kalau kita bicara hukum kan ada yang bersifat diundang-undangkan, ada yang bersifat tumbuh di tengah masyarakat atau dikatakan sebagai living law, ada juga nilai moral segala macamnya. Apakah kemudian masyarakat secara luas sudah memiliki akses ya terhadap itu? Jadi kalau terkait akses, hari ini sebenarnya masyarakat bisa memanfaatkan dunia digital sih, kayak
ada bisa cari referensi lewat Google ataupun sebagainya. Namun juga tantangan bagi masyarakat, saya orang daerah, dari daerah terpencil di Lampung, tepatnya Kabupaten Waikanan. Jadi itu memang di daerah saya itu jaringan internet pun agak sedikit kurang. Bahkan banyak masyarakat nggak ngerti apa sih gitu. Misalkan, makanya kayak kasus baru-baru ini RKUHP, Undang-Undang Omnibus Law dan lain-lain itu banyak kontra di masyarakat, banyak protes dari masyarakat. Kenapa banyak protes? Karena mereka nggak bisa mengakses. Mungkin pemerintah dalam hal ini sudah melakukan sosialisasi katanya, sudah keberapa katanya pemerintah mengatakan bahwa kami sudah melakukan sosialisasi dalam hal ini RKUHP, artinya dia bilang udah clear. Padahal kalaupun dia sosialisasi ke masyarakat yang mana? Itu kan paling ke kota. Apakah sampai di masyarakat yang mohon maaf terpencil gitu? Dia nggak ngerti gitu. Jadi makanya sampai hari ini RKUHP masih jadi bahasan, apalagi sekarang ada Perpu yang terbaru Cipta Kerja. Iya, Cipta Kerja segala macam. Jadi memang di masyarakat kalau berbicara akses itu sangat gampang, gampang kita cari tentang pengetahuan hukum. Tapi permasalahannya nggak semua orang masyarakat bisa mengakses karena keterbatasan pendidikan, keterbatasan teknologi dia gaptek. Tadi kan lu bilang soal orang-orang yang kemudian memiliki seminimal mungkin ya punya internet dan bisa mengakses naskah dari peraturan. Tapi kan kemudian di sana kalau kita berbicara terkait dengan produk hukum kan ada kemudian peterjemahnya atau bagaimana kaitannya antara produk hukum itu dengan produk hukum yang lain. Nah, ini nih yang kemudian kurang bisa didapatkan oleh masyarakat gitu. Karena iya, lu ngeliatnya gimana sih kemudian nih kalau kita berbicara soal akses tadi ya? Berbicara akses sih, kalau akses semua masyarakat yang punya gadget yang punya internet cukup, dia bisa mengakses aturan apapun itu bisa diakses di internet gitu. Cuman ya balik lagi, ini masyarakat awam ya, kebanyakan masyarakat awam yang bukan orang hukum. Kayak gue nih, gue kan bukan orang hukum. Lu akses aturan apa misalnya. Nah, itulah harusnya pemerintah harus mensosialisasikan ini aturan sampai akar-akarnya agar masyarakat juga lebih memahami gitu. Nah, di samping pemerintah juga kayak gue juga prinsipnya selalu pengen mengedukasi masyarakat dengan cara apa ya, mungkin dengan kita buat suatu diskusi publik ataupun buat penyuluhan ataupun buat konten di Instagram ataupun di website yang pada intinya untuk lebih memberikan edukasi ke masyarakat. Itulah peran kita juga sebagai pemuda, harus berupaya selalu untuk mengedukasi masyarakat terkait hukum gitu, agar semua masyarakat nggak buta tuli tentang hukum gitu. Ya, soalnya tadi yang kita sempat bahas dengan sifat hukum yang mengikat itu, kita tahu atau nggak tahu hukum itu tetap terikat dengan kita. Terutama kepada masyarakat yang awam ya terkait dengan hukum, mereka banyak yang melihat ataupun juga berpendapat bahwa hukum itu ya tajam ke bawah, tumpul ke atas. Nah, kalau dari lu sendiri gimana sih? Kalau tadi kan lu sempat bilang equality before the law nih. Apakah kemudian status dari orang itu bisa membedakan perlakuan dia di depan hukum? Ya, kalau berbicara asas ya semua orang sama di mata hukum. Idealnya. Tapi realitanya di kehidupan kita sehari-hari miris sebenarnya. Kalau bicara aturannya, sistemnya udah oke nih. Cuman pelaksanaannya, orang-orang oknum-oknum ini. Contoh misalkan ada orang, mohon maaf, petani mengalami suatu tindak kejahatan di tempat dia bekerja di petani. Artinya mohon maaf, dia ini berpakaiannya, mohon maaf ya, compang-camping, kotor dan lain sebagainya. Ketika dia buat laporan ke polisi, ke polsek setempat ataupun polres setempat, bisa dijamin nggak dia akan diterima dengan pakaiannya yang ada? Kebanyakan terjadi kehidupan sehari-hari, banyak yang ditolak karena nggak rapi. Artinya kan ini si oknum ini atau penegak hukum ini kan diskriminasi gitu loh. Itu yang pertama. Yang kedua, ya, kalau dibilang tuh bilangnya harus pakai celana panjang, pakai sepatu rapi, gitu. Padahal kan kayaknya nggak ada deh aturan yang harus begitu gitu loh. Artinya ya kalau dia mohon maaf nggak punya baju panjang, ya gimana? Kalau dia nggak punya sepatu gimana? Apakah dia harus beli sepatu dulu untuk dia buat laporan? Yang kedua, pada hari ini banyak terjadi orang buat laporan. Contoh kasus viral kemarin tuh di, kita sebut aja Polsek Palmerah. Ada orang melaporkan kehilangan. Nah, mungkin berjalannya dia terima-terima aja. Tapi pada proses perjalanannya ya kan nggak ada aturannya. Misalkan, harus memberikan uang terima kasih gitu. Terima kasih nih udah buat laporan biaya ketik misalkan.
itu kan nggak ada. Nggak ada uang lelah Iya, gitu ya. tiba-tiba oknum ya, kita Iya. berbicara oknum ini ada celutukan yang aneh. Mohon maaf, dia bilang Wah, dasar pelit lu, Padang Padang. itu Padang lagi gitu. Itu kan Diskriminatif banget ya. diskriminasi banget. Ini kan udah rasis gitu, rasis terhadap Satu suku ya. Nah, itulah yang membuat kadang-kadang masyarakat banyak yang nggak percaya nih sama penegak hukum kita. Makanya sering banyak tagline di medsos tuh no viral no justice. Jadi kalau nggak dipiralin Nggak ada keadilan nggak ada gitu. keadilan gitu. Nah, maka di situ pentingnya kemudian masyarakat itu memiliki edukasi terkait hukum ya, agar ketika masyarakat itu berhadapan dengan sebuah proses hukum, dia enggak dikerjain Dipermainkan, oleh ya. oknum-oknum itu. Entah itu oknum itu di institusi kepolisian, di institusi pengadilan atau institusi lain yang nanti dia bertemu di kedepannya gitu ya. Nah, maka di situ pentingnya edukasi masyarakat terkait dengan hukum itu. Iya. Tapi kayak kalau lu ngeliat apa ya, kalau kita lihat tadi lu bilang ada no viral no justice segala macam, tapi emang sebenarnya ada gak sih gitu, maksudnya hukum yang kemudian didahulukan itu adalah hukum yang mendapatkan perhatian di masyarakat? Adakah sebuah kewajiban gitu? Kewajiban yang maksudnya gimana tuh? Atau nih, apakah semua kasus itu harus Uh-uh. sebenarnya sifatnya sama? Oke. Atau ada hierarkinya gitu? Oh iya iya. Oh, ini karena viral ini harus didahulukan. Sebenarnya enggak sih. Pada prinsipnya kan setiap orang yang mengalami ya, berbicara buat laporan kepolisian, semua orang yang mengalami kehilangan, kerugian apapun itu harus sama. Nggak boleh mentang-mentang, mohon maaf nih ya. Misalkan yang kehilangan mobil, Iya. yang kehilangan mobil ini anak pejabat atau anak menteri lah misalkan, dia buat laporan langsung diproses gitu. Bagaimana ketika orang yang biasa kehilangan, anggaplah sepeda, apakah diperlakukan sama? Mungkin banyak juga yang diproses, tapi banyak juga yang kita lihat pada hari ini banyak kasus yang terjadi yang nggak diproses. Saya sempat ada lihat di berita itu di daerah Tambun di Bekasi, itu ada orang kemarin sempat DM juga ke kita, DM dia Bercerita ya gitu ya. bercerita, intinya dia udah buat laporan ke salah satu polsek sektor setempat. Iya. Jadi intinya dia ini di apa sih? Kalau dia punya usaha, terus usahanya tuh didatangin sama ormas Iya. tertentu di wilayah itu, diacak-acak, rusak-rusak. Karena tidak memberikan uang jatah preman Ya, ya biasanya. mungkin itu. Terus dibuat laporan ke polsek. Itu sampai hari ini kayaknya udah setahun lah, karena udah lewat 2022 ke 2023, itu kita Iya. anggap setahun. Itu udah berjalan 8 bulan mungkin. Itu nggak diproses sampai hari ini. Malahan ini katanya info dari yang bersangkutan, ini perkaranya dilimpahkan ke Polres. Ke Polres. Tapi sampai hari ini nggak ditindaklanjut gitu. Padahal ini udah jelas, pelakunya jelas, barang buktinya jelas. Ada saksinya ada juga. saksinya jelas, cuman kenapa nggak diproses gitu? Nah, hal-hal yang seperti inilah yang harusnya jadi pusat perhatian pemerintah juga, dalam hal ini institusi Polri. Di sini ada mungkin Kapolri bisa melihat ini gitu loh. Jangan yang ditampilkan yang bagus-bagusnya aja. Jangan yang ditampilkan di televisi seolah-olah begini-begini mengedukasi masyarakat gitu loh. Jadi mudah-mudahan nanti penegakan hukum kita lebih baik lagi lah. Soalnya kayak gini, Kak, gue lihat ya, ada beberapa kasus yang kemudian masyarakat dirugikan dan tidak merasakan itu karena tidak memiliki basis pengetahuan terkait dengan hukum gitu. Misalkan kayak soal tadi nih, kalau kita berbicara ada misalnya jatah-jatah Khusus gitu. jatah-jatah, misalkan jatah preman gitu, Iya. jatah preman. Padahal kan sebenarnya kan di dalam peraturan negara khususnya soal retribusi nggak ada yang kemudian dinamakan sebagai jatah preman gitu ya. iya. Kalau jatah retribusi ya jelas kepada Pemda Jadi gitu. tindak kejahatan kan. Betul. Nah, itu makanya kenapa yang gue ngundang lu di sini, kita bahas nih terkait dengan kenapa sih orang-orang perlu adanya edukasi hukum gitu untuk meminimalisir kayak gini nih. Apalagi anak muda ya, generasi milenial ya. Penting sekali pengetahuan tentang hukum, mau dia anak hukum kayak mau dia psikologi, mau dia jurusnya keguruan, itu wajib banget ya, harus mempunyai pengetahuan hukum, karena anak muda saat ini banyak terjebak di pergaulan, baik itu narkoba, pencurian, pembegalan, karena dia nggak ngerti. Misalkan kalau orang dia nggak ngerti. Atau yang kemarin sempat rame di Jogja itu ada kelitih ya? Iya. Ada kelitih. Itu kan Waktu bilangnya penakalan remaja, padahal Iya. kan itu sebenarnya tindakan kejahatan ya. Nggak bisa kita kenakan remaja, walaupun nanti mungkin di hukumannya akan
dispesifikan karena Iya. dia anak di bawah umur gitu. Banyak sekali ya anak-anak muda saat ini terjebak dengan situasi yang ada karena dia nggak memahami, dia nggak ngerti tentang hukum, nggak mesti dia harus Kuliah hukum kuliah gitu. hukum, tapi minimal misalkan nih, kalau bukan punya dia jangan diambil gitu loh. Kan sering kejadian misalkan ya di lingkungan sekitar kita kayak korek nih, kalau orang yang rokok ya. Iya, Ambil iya. korek orang itu kan sebenarnya tindak kejahatan bukan? Iya kan bukan miliknya dia gitu. Cuman karena apa? Dia nggak punya kesadaran. Jadi asal ambil aja. Berangkat gak bawa korek, pulang-pulang koreknya ada 5 Iya gitu. gitu. Bagian ngerokok ya. Iya, padahal kan itu sebenarnya tindak-tindakan pencurian yang kecil ya dan Iya. karena Seiring lah gitu. iya, Tidak karena ada. gak ada kesadaran gitu. Akhirnya udah itu dianggap Iya. sebagai hal yang biasa gitu. Atau kayak bentuk-bentuk apa sih namanya penipuan-penipuan misalkan kayak pinjem uang sama temen tapi gak Iya, nggak dibalikin dibalikin. gitu. Pas ditagih pura-pura meninggal, pura-pura Jadi ini. karena dia nggak ngerti tentang, dia nggak punya pengetahuan tentang hukum, ya ujung-ujungnya apa? Merugikan dirinya sendiri. Kayak anak-anak muda yang kalau di Jakarta kan tawuran sering itu Iya. tawuran. Dia bacok orang. Kalau dia ngebacok orang, dia pasti kena hukuman. Kalau dia yang dibacok orang, dia pasti Yang rugi dong jadi ya. korban. Jadi kenapa dia nggak tahu itu ngebacok orang tuh salah gitu kan? Dan ancamannya luar biasa gitu kan. Gitu. Soalnya kayak kalau gue inget tuh kasus yang kemarin sempat rame bagaimana di IPB ya, IPB Oh, iya. itu ada puluhan mahasiswa yang terjerat pinjaman online gitu. Pinjol, iya. Nah ini kan karena tidak memiliki, kalau pinjol itu kan berarti kita lebih ke arah hukum soal utang piutang Iya, ya utang gitu ya. piutang. Karena tidak memiliki ini ternyata bunganya gede gitu segala macem, Nafsu. akhirnya terjerat Nafsu, sama dia ini. nafsu. Iya. Atau kayak misalkan beberapa kasus soal investasi kan itu banyak kemudian anak-anak muda Iya. yang tertipu sama investasi-investasi bodong. atas nama kriptoan gitu. Dan akhirnya ketika mereka rugi, mereka gak tahu nih ternyata gak ada hukum yang melindungi gue ketika gue bertransaksi di sini nih. Ujung-ujungnya apa? Merugikan diri sendiri. Itu kan banyak terjadi di generasi milenial kan. Iya. Kayak contoh kasus Binomo ya kan, ya dari Salmanan, si Indra Kents itu kan ya apa? Karena ya mereka terjebak gitu kan, terjebak pada situasi, wah ini menguntungkan nih. Awalnya FOMO gitu ya, Iya. takut ketinggalan, tapi ternyata akhirnya karena mereka gak tahu terkait dengan hukum yang berlaku, ternyata ketika mereka rugi gak diganti gitu. Ada kasus menarik juga kemarin bro. Apa? Yang di Depok ya, di Depok, di salah satu universitas swasta di Depok yang mohon maaf ya, yang disuruh minum air. Air. Ada orang yang diduga diduga melakukan kekerasan seksual. terhadap perempuan. Terus kemudian mahasiswa berbondong-bondong menghakimi. Dipersekusi lah Nah, dia. itu menurut lu gimana tuh? Kayak kalau gitu tuh. Kalau menurut saya pribadi, kebetulan juga kita di Suka Hukum kemarin buat konten itu, edukasi terkait itu sebenarnya salah, nggak boleh. Oke, ini kan baru dugaan. Iya. Sebuah perbuatan yang belum dibuktikan atau belum ada ketok palu dari hakim itu baru dugaan. Gitu. Jadi oke, kita nggak menepis perbuatan dia, Iya. tapi dia ini punya hak loh, nggak boleh dia diperlakukan Seperti itu. Itu kan kayak binatang gitu. Bayangkan kalau terjadi di keluarga kita. Kita bukan membela perbuatannya dia, tapi itu nggak manusiawi itu. Terlepas memang dia Melakukan salah atau tidak. melakukan perbuatan atau tidak. Itu juga belum tentu. Berbicara hukum kita kan nggak, emang dia siapa? Oke, ada saksinya dia melakukan. Kan belum ada pembuktiannya. Gimana? Belum diketok, ibarat kata belum diketok hakim lah, belum ada putusannya bahwa menyatakan dia salah melakukan perbuatan kekerasan seksual gitu. Nah, itu kan kenapa? Karena kenapa bisa terjadi gitu? Karena ya generasi milenial nggak ngerti. Mereka menganggapnya ketika orang yang diduga melakukan sesuatu yang salah, itu dianggap dia harus dimatiin. Bahkan banyak yang komen, itu sudah pantas, itu adalah ganjaran Diterima buat gitu. dia. Itu kan nggak boleh. Bukan berarti kita membela pelaku kekerasan seksual, kita sangat mengecam tindakan kekerasan seksual, tapi tidak juga kita persekusi dugaan pelakunya sampai harus dikasih air kencing. Karena kalau misalkan di waktu itu ya banyak teman-teman yang menjadi ternyata kita udah punya loh produk hukum yang bernama Undang-Undang TPKS, bisa kemudian pelaku dijerat dengan pasal itu. Iya. Karena kalau kita lihat pada akhirnya terduga pelaku dan korban akhirnya damai gitu. Dan kalau gue yang melihat ini menjadi satu langkah yang tidak tidak memberikan Efek jerah. keadilan untuk korban gitu. Karena akhirnya justru malah
tadi teman-teman itu melakukan melakukan tindakan persekusi. Dan tidak membuahkan keadilan buat korban pada akhirnya. Padahal kalau itu tadi, kita sudah punya misalkan tindakan kejadiannya berlaku di kampus ada Permendikbud gitu ya, atau kalau secara luas ada. Jadi informasinya terakhir damai ya? Damai akhirnya. Oke, sebenarnya kalau berbicara damai itu kan bagaimana kesepakatan dugaan pelaku ataupun korban. Kita juga nggak bisa membatasi ketika korban menganggap ya dia udah memaafkan. Mungkin nggak tahu kita win-win solution mereka gimana. Mereka damai ya, apa harus dia menikahi? Kita kan juga nggak tahu. Cuman ya sepakat juga yang Bro sampaikan bahwa jadinya nggak ada efek jerah, jadi nanti akan timbul lagi masalah-masalah baru yang serupa gitu loh. Iya, karena kan misalnya ada kasus yang Depok ini, akhirnya ketika kasusnya itu terjadi, timbullah permasalahan baru, yaitu terduga pelaku itu yang mendapatkan persekusi menuntut mahasiswa-mahasiswa yang melakukan persekusi itu. Ini kan justru malah melahirkan masalah baru nih. Iya, sebenarnya kalau saya jadi saudaranya korban, saya akan laporkan itu sih yang persekusi. Ya, saya akan laporkan karena nggak manusiawi gitu loh. Jadi jangan karena dia salah kita anggap dia ini seperti binatang gitu. Nggak boleh juga. Kan ada cara-cara yang terhormat. Ya dia lebih digiring ke polsek setempat atau dia laporin ke dia langsung serahin ke yang pihak berwajib gitu biar diproses. Jangan jadi brutal gitu loh, kan nggak boleh. Ya karena itu tadi pada akhirnya ketika dirugikan jadi ada tindak itu sendiri, korban yang terduga korban KS ini malah gak dapat keadilan buat dia. Keadilan. Dan justru malah menghadirkan masalah baru untuk pelaku-pelaku persekusinya. Ya sebenarnya ya mudah-mudahan sih korbannya juga nggak ngelapor si pelaku-pelaku ini sih harapannya. Cuman kalau dibilang gemes, kita gemes, bukan berarti kita membela si predator seks bahasa sekarang, enggak. Cuman ya biar teman-teman juga nggak main hakim sendiri. Kan banyak kejadian. Misalkan nih orang jamret, ketangkap nih. Mungkin yang terjadi di masyarakat karena dia nggak ngerti, asal pukul kan, pukul injak mungkin sampai mati kan orang. Padahal belum tentu terbukti melakukan tindakan itu. Sekarang gini di pasar dia jamret, terus dia lari. Terus yang si terduga korban dia agak siwer tuh matanya nggak salah menduga baju merah. Nah terus bisa jadi bukan dia. Sedangkan dia udah digebukin gitu, udah dipukul, udah diinjak-injak, mungkin dikencingi gitu. Nah, itulah kadang-kadang harus perlu kesadaran masyarakat, jangan menyimpulkan gitu. Cukup tangkap, kasih ke polisi, udah. Tapi ini jadi satu fenomena sendiri gak sih kemudian bagaimana akhirnya kan tadi kita sempat membahas bagaimana kelakuan-kelakuan oknum itu. Tindakan-tindakan main hakim sendiri itu timbul karena adanya bentuk distrust kepada penegakan hukum itu sendiri. Dari lu gimana ngeliatnya ini? Sebenarnya kalau gue pribadi, gue nggak menyalahkan juga masyarakat dalam hal ini melakukan suatu nggak percaya sama penegakan hukum gitu, karena nggak berjalan dengan semestinya gitu. Ini sih lebih ke bagaimana harus dari penegakan hukumnya diperbaiki. Jadi misalkan ini penegakan institusi Polri harus dibenahi. Mungkin aturannya udah bagus, sistemnya udah bagus, cuman oknum-oknum yang di bawah ini mungkin kurang baik berjalannya. Jadi harapannya harusnya ke depannya penegakan hukum khususnya di kepolisian harus lebih memperhatikan lah, jangan memandang bulu, jangan melihat ras, siapapun orangnya, ya harusnya segera diproses lah apapun itu kasusnya. Nah terkait masyarakat yang no penal no justice, ya harus juga kita berikan edukasi pemahaman bahwa kita harus percaya gitu, kita harus percaya sama proses hukum yang ada gitu. Walaupun faktanya sampai hari ini proses itu sebenarnya kadang-kadang nggak benar gitu lah. Cuman mudah-mudahan ke depannya kita berharap dalam hal ini penegakan hukum di Indonesia baik dari kepolisian, kejaksaan ataupun Mahkamah Agung dalam apapun itulah penegakan hukum ya lebih diperbaiki lah biar bisa ada kemudian keadilan untuk kita semua lah gitu ya. Karena ada juga hashtag di medsos gitu. Ada no viral no justice, ada juga bahkan tidak ada keadilan di pengadilan. Oh iya. Itu juga kan serem kan kita dengarnya. Kenapa pertanyaannya bisa ada hashtag seperti itu gitu. Ya karena kan mungkin teman-teman masyarakat mengalami, dia merasa wah gue nggak dapat keadilan nih. Gue misalkan nih kemarin kalau pernah dengar kasus yang
oknum polisi ya yang di Iya. Jawa sana yang dia suruh gugurin, dia ngambilin cewek, Iya. terus cewek itu disuruh gugurin atau dibunuh diri. Iya. Nah itu kan dihukum cuman berapa tahun doang tuh kalau nggak salah. Nah di pihak korban ini kan, pihak keluarga korban almarhum ini kan kayak ngerasa kita nggak dapat keadilan nih. Nah seperti inilah. Makanya justru di sini bukan kemudian karena hukum itu tidak memberikan keadilan, kita tidak anti terhadap hukum itu. Iya. Justru karena adanya ketidakadilan kita harus memahami hukum itu. Jadi ketika kita maju untuk perjuangan hak kita tahu nih dasar perjuangan Iya. kita itu sendiri. Betul. Oke, terima kasih Suka kalau gitu mungkin. Yap. Terima kasih kalau teman-teman mau lihat konten-kontennya Suka Hukum bisa dilihat di @apa? @sukahukum. Itu di Instagram atau Di Twitter? Instagram, di website juga ada. Website apa website-nya? Websitenya sukahukum www.sukahukum.com. .com dan juga ada video-videonya jadi YouTube ya. Channel YouTube kita kalau boleh teman-teman mau subscribe Ruang Suka. Ruang Suka. Oke. Yaudah kalau gitu terima kasih Suka Siap. buat tadi pemaparannya gitu. Kita bahas ya tadi kenapa kemudian pentingnya edukasi hukum itu kita miliki agar kemudian ya amit-amitnya kita bertemu mengalami itu kita memiliki dasar untuk kemudian memperjuangkan keadilan untuk kita sendiri. Betul. Dan itu mungkin pacuan kuda lantai 2 untuk video kali ini. Sampai jumpa dan kita masih belum punya tagline. Jadi pada intinya teman-teman semua, khususnya bagi kaum milenial, kita sangat penting sekali memiliki pengetahuan tentang hukum agar tidak terjerat dan tidak merugikan diri sendiri. Misalkan tidak terjerat dengan pergaulan bebas, seksual, ataupun narkoba, dan lain-lain sebagainya. Karena kalau kita tidak memiliki pengetahuan hukum, kita akan terjerat sendiri dan akan merugikan diri kita sendiri. Harapannya teman-teman kaum muda milenial, mulai saat ini kita harus memahami hukum, siapapun dia, apapun jurusannya dia, tidak harus mahasiswa hukum, tidak harus jurusan hukum, yang jelas harus belajar memahami hukum dan mengedukasikan ke masyarakat. Sekian.